Nama saya Bigel Victoria, absen 1 dari kelas 11 IPS 3. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai teks proposal. Selamat menyaksikan. Apa itu proposal? Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Pada umumnya, proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Dapat dikatakan juga proposal merupakan usulan yang tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Apa saja tujuan proposal? Tujuan dibuatnya proposal yaitu untuk memperoleh izin, persetujuan atau dukungan dari suatu pihak terhadap rancangan rencana yang nantinya akan dilakukan. Tak hanya itu, proposal juga sering dibuat dan diajukan guna mendapatkan dana sponsor melalui kerjasama dengan pihak yang lain. Apa saja fungsi proposal? Nah, yang pertama kita ada untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada untuk mendirikan usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Nah, yang ketiga ada untuk mengajukan tender dan mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Dan yang terakhir, fungsi proposal yaitu untuk mengadakan suatu kegiatan seperti seminar, diskusi, pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa saja jenis-jenis proposal? Yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis adalah sebuah proposal yang dibuat oleh perorangan atau kelompok dengan maksud tak lebih adalah untuk usaha. Contohnya yaitu proposal pendirian usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada proposal proyek. Proposal proyek adalah sebuah proposal yang tak jauh berbeda dengan proposal bisnis. Nah, perbedaannya, proposal proyek lebih mengacu pada sebuah proyek. Contohnya proposal pengajuan pembangunan, proposal pengajuan proyek usaha bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga, ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang sering digunakan dalam dunia akademis yang mana isinya adalah tak lebih dari pengajuan penelitian. Contohnya yaitu penelitian untuk membuat skripsi dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah proposal yang dibuat dan diajukan untuk terselenggaranya sebuah kegiatan tertentu, baik oleh individu atau secara kelompok. Contohnya yaitu proposal pertunjukan seni di desa. Apa saja bentuk-bentuk proposal? Nah, ada 3 bentuk proposal. Yang pertama ada proposal formal. Proposal bentuk formal ini terdiri atas 3 bagian utama, di antaranya bagian pendahuluan, isi, dan pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terbagi lagi meliputi sampul dan halaman judul, kata pengantar atau surat pengantar, ikhtisar, daftar isi, serta lembar pengesahan. Yang kedua ada proposal non-formal. Proposal non-formal ini dibuat tidak selengkap dengan proposal formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau berupa surat yang terlampir. Akan tetapi, proposal non-formal harus mengandung hal-hal berikut ini, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan juga permohonan. Dan yang terakhir ada proposal semi-formal. Nah, jenis proposal semi-formal ini hampir sama dengan proposal non-formal, karena proposal semi-formal tidak selengkap proposal formal. Apa saja unsur-unsur proposal? Yang pertama ada nama kegiatan atau judul. Pada bagian ini terdapat nama kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi gambaran proposal secara umum. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang berisi pokok-pokok atau alasan mengapa kegiatan tersebut perlu diadakan. Yang ketiga ada tujuan kegiatan yang berisi tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan ini dijelaskan secara terperinci sehingga manfaatnya bisa terlihat oleh pembaca. Lalu ada tema. Tema merupakan dasar kegiatan yang terdapat dalam proposal. Selain itu ada juga sasaran atau peserta. Di dalam proposal tersebut harus dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi sasaran dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada juga tempat dan waktu. Dalam bagian ini dijelaskan secara detail mengenai waktu dan tempat diadakannya kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir ada kepanitiaan dan rencana anggaran. Kepanitiaan disebutkan secara lengkap mengenai susunan panitia yang mengadakan kegiatan tersebut.
Sedangkan pada rencana anggaran, bagian ini diisi susunan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa saja kaidah kebahasan proposal? Kaidah kebahasan proposal yaitu menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya. Contohnya dalam ilmu pendidikan, istilah tersebut mencakup afektif, kompetensi, minat baca, dan psikologis. Banyak juga menggunakan kata-kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud meliputi mengamati, mendokumentasikan, melakukan, berlatih, mengisi, membaca, dan menyampurkan. Lalu ada lagi menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata yakni, yaitu, merupakan, dan adalah. Nah, selanjutnya ada kaya akan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, dan direncanakan. Hal tersebut sesuai dengan sifat proposal sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif, bukan kiasan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak penerima proposal. Apa saja ciri-ciri proposal? Yang pertama berisi tentang ringkasan kegiatan yang akan dilakukan. Proposal itu merupakan sebuah kerangka dari adanya rencana kegiatan. Yang kedua, isinya singkat. Penggunaan kalimat tidak bertele-tele. Yang ketiga, sifatnya sebuah pengumuman terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk pembaca karena nantinya bisa memberikan masukan atau partisipasi dalam kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Yang keempat, berisi tentang tujuan dan latar belakang. Hal ini penting dituliskan karena agar jelas maksud dan siapa yang membuat acara tersebut berasal. Yang kelima, biasanya ditujukan kepada donatur jika digunakan untuk sebuah kegiatan agar berjalan lancar dengan dana yang cukup sesuai dengan rencana budget yang telah dibuat. Dan yang terakhir, terdapat panitia atau pihak yang mengajukan. Sebelum membuat proposal, sudah pasti bahwa harus dibentuk dulu sebuah kepanitiaan. Apa struktur proposal? Nah, struktur proposal terdiri dari nama kegiatan, pendahuluan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan acara, kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup. Nama kegiatan adalah bagian pertama dari struktur proposal kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci dan detail sehingga penerima proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa adanya kesalahpahaman. Nah, pada bagian yang kedua yaitu pendahuluan menampilkan apa alasan kegiatan dalam proposal dan mengapa proposal ini harus dilaksanakan. Dijelaskan juga latar belakang dilaksanakannya kegiatan serta apa saja poin-poin pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ketiga, yaitu tujuan kegiatan, pada bagian ini dijelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tujuan juga memiliki fungsi untuk dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. Pada bagian keempat, yaitu sasaran kegiatan, diberikan informasi mengenai siapa sasaran dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dengan kata lain, dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat mana yang akan menjadi peserta kegiatan nantinya. Pada bagian kelima, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan, ada bagian jadwal kegiatan berupa waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu harus dibagikan secara detail berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta rentang jamnya juga. Begitu pula tempat kegiatan dilaksanakannya harus disampaikan dengan jelas. Pada bagian keenam ada susunan acara. Pada bagian susunan acara atau disebut juga rundown, menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Tiap-tiap acara juga disertakan waktu dan jam pelaksanaannya dari awal hingga akhir acara. Pada bagian ketujuh yaitu kepanitiaan, struktur proposal kegiatan berikutnya adalah susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara, meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya.
Pada bagian ke-8 yaitu anggaran dana, dijelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Estimasi biaya diperlukan dan jadi pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu penutup, dijelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan dan digunakan kata-kata persuasif agar proposal kegiatan ini dapat disetujui oleh pihak penerima proposal. Nah, berikut ini contoh proposal yang telah saya buat, yaitu proposal izin kegiatan Dance Club SMA N71 Jakarta. Latar belakangnya, Dance Club merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA N71 Jakarta. Sejak awal berdiri, kegiatan Dance Club sudah menyumbang banyak prestasi untuk nama baik sekolah. Kegiatan rutin yang selalu menjadi unggulan Dance Club adalah latihan dance, competition, dan pentas seni. Semua kegiatan didasarkan pada pembelajaran seni tari sehingga siswa terlatih berkreasi dan berekspresi melalui kegiatan tari-menari. Kegiatan terdekat Dance Club adalah Lomba Modern Dance tingkat provinsi. Tim Dance Club SMA 71 Jakarta telah berhasil lolos lomba sampai tingkat provinsi. Hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk masuk di tingkat nasional. Oleh sebab itu, melalui proposal ini, Dance Club meminta izin untuk berkegiatan selama Sabtu dan Minggu sore di ruang musik SMA N 71 Jakarta. Yang bagian kedua yaitu maksud dan tujuan. Maksud proposal ini adalah mengajukan izin kegiatan di ruang musik SMA N 71 Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara tujuan diadakannya kegiatan adalah untuk melakukan pelatihan intensif tim Dance Club SMA N 71 Jakarta menjelang lomba tingkat provinsi. Bagian ketiga yaitu sasaran. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh anggota dan pelatih Dance Club, dikhususkan bagi tim yang lolos seleksi tingkat provinsi. Bagian keempat yaitu lokasi dan jadwal. Lokasi kegiatan dilaksanakan di ruang musik SMA N 71 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan setiap Sabtu dan Minggu mulai Februari sampai April 2019. Bagian kelima yaitu rancangan kegiatan. Pada tanggal 1 sampai 10 Februari 2019, latihan tiap Sabtu dan Minggu. Tanggal 11 sampai 15 Februari 2019, babak penyisihan melawan SMA N 81 Jakarta Timur. 16 sampai 25 Februari 2019 ada latihan kembali tiap Sabtu dan Minggu. Pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2019, babak perempat final 1 sampai 10. April 2019 kembali latihan tiap Sabtu dan Minggu. 11 sampai 15 April 2019 babak penyisihan 3 besar. 16 sampai 25 April 2019 ada kembali latihan tiap Sabtu dan Minggu, dan 26 sampai 28 April 2019 babak final. Nah, susunan kepengurusan yaitu pembina Erin Shinta SPD, ketua Novia Dwi Luciana, sekretaris Afif Tirta Hasan, bendahara Yohanes Erik Suwarno, dan anggota Francisca Evelyn Kabit, Ignatius Diki Zeremia Kabit, dan Daniel Kristanto. Nah, bagian terakhir yaitu penutup. Demikian proposal izin kegiatan ini kami buat. Semoga jerih lelah tim Dance Club SMA N 71 Jakarta berbuah manis. Tidak ada harapan kami selain mengharumkan alma mater SMA N 71 Jakarta. Terima kasih. Berikut sekian presentasi saya mengenai proposal. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan kalimat dan lain-lain. Terima kasih.